luar biasa hari ini kita dapat laporan-laporan yang baik-baik semuanya. Sebenarnya tadi memutuskan tentang 7 jemaat, tapi ini ada yang lebih penting ya, jadi saya pause dulu. Sampai nanti tahun baru ya, saudara ya, saya pause dulu, karena tahun baru seperti biasa nanti kita ambil ayat ya, kita akan bagi ayat, dan saudara nanti, waduh saudara ya, berapa banyak kesaksian ya, yang diberkati dengan ayat-ayat di tahun baru kemarin. Ya, dan saudara, ayat-ayat ini sekedar tulisan, tetapi ketika kamu percaya, maka ayat ini akan menjadi hidup. Ya, karena ayat-ayat yang Anda ambil, yang Anda pilih itu adalah ayat-ayat yang berasal dari doa. Itu tradisi dari gereja kami ya. Komunitas kita, Hagios, itu menjadi tradisi kita tahun demi tahun. Setiap tahun baru ambil ayat ya, saudara ya. Dan ayat itu menjadi penuntun bagi setahun. Luar biasa, saudara. Saudara, ada yang lebih keren lagi, saudara ya, bahwa di tengah-tengah segala keruwetan, karena ini bencana tiap hari ya, kamu dengar nih Tegal ini lagi kena bencana nih Tegal ini ya, di Guci, Pemalang, Kabupaten ya, Kabupaten Tegal, maksudnya Kabupaten Tegal, Pemalang, wah ini Guci banjir saudara, hancur semua itu permandian Guci, air panas sudah hancur semua, ya, wah ini ngeri ya, ini banjir ini enteng saudara. Anda kalau teorinya Pak Tobing itu kan, teori konspirasinya Pak Tobing, tsunami Aceh itu kan buatan saudara, bukan alami, buatan ya, untuk menghentikan pemberontakan GAM kan. Begitu tsunami kan GAM berhenti karena tidak ada presiden yang sanggup menghentikannya kecuali SBY. Lalu gimana caranya? Begitu kasih tsunami langsung bikin bencana nasional, ya kan? Langsung dibikin supaya bencana nasional untuk menghilangkan jejak. Tapi kalau kali ini serem lagi, ini sudah terjadi dan tidak ada yang mau menjadikan bencana nasional. Ya, serem sekali ini, tidak ada yang mau menjadikannya bencana nasional. Ya, tetapi apa sebenarnya terjadi? Sampai Papua ini juga sama ya, balok-balok besar di Papua itu banjir. Wih, dari Sabang sampai Merauke saudara banjir. Ya, kenapa banjir ya? Ceritanya banjir tanah longsor. Ada sebagian ditunjukkan videonya ya. Jadi waktu nebang pohon itu bukan ditebang, tapi disemprot saudara ya, sehingga itu tumbang sendiri pohonnya tanpa harus ditebang. Akarnya itu disemprot pakai air dengan kekuatan tinggi saudara ya, sehingga itu turun sendiri. Ya, ini coba kita lihat ya, sudah saya simpan videonya. Nanti Anda bisa lihat sendiri yang lebih terangnya ya, saudara ya. Aksi pembalakan liar beredar luas di media sosial dan menuai kecaman publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah pohon berukuran besar dirobohkan hingga ke bagian akarnya dengan cara disemprot menggunakan air bertekanan tinggi. Metode ini dinilai sangat tidak lazim dan berbahaya, karena ya, pohon sengaja dibongkar dari dalam tanah hingga kehilangan daya cengkeramnya. Para pelaku diduga menargetkan pangkal batang pohon, yang diketahui memiliki nilai jual lebih tinggi karena kualitas kayunya lebih padat dan bernilai ekonomis. Selain pembalakan liar, aksi tersebut juga diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas tradisional dan ilegal. Salah satu penyebab para penambang sering mencari emas di sekitar akar pohon besar, karena material mineral kerap terperangkap di area tersebut akibat proses alam dalam waktu lama. Semprot ya Praktik ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Pembongkaran akar pohon dapat mematikan tumbuhan, merusak struktur tanah, serta membuat kawasan hutan menjadi rawan longsor dan banjir, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal ini juga mengancam ekosistem, sumber mata air, dan keselamatan warga di wilayah sekitar. Publik pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku, agar praktik kerusakan lingkungan ini tidak terus berulang dan menimbulkan bencana di kemudian hari. Ya, tahu ya. Download Tribun. Bayang ya, itu baru skala kecil itu, belum yang skala besar ya. Serem ya, saudara ya. Mau jadi apa negara ini ya? Kenapa dari Sabang sampai Merauke? Apa caranya gitu semua, saudara? Nggak mungkin dari Sabang sampai Merauke caranya gitu semua. Percaya nggak, saudara? Dari Sabang sampai Merauke gitu semua? Waduh, saya mah nggak percaya. Ya ini mah ada satu pembabakan yang luar biasa ya. Ada satu yang mengerikan sekali, yang kesengajaan yang mengerikan sekali. Oke, kita langsung belajar ya. Ya, Tuhan dengan Allah ya, bedanya Tuhan dengan Allah. Nah, ini kalau yang di kelas evangelis ya di awal-awal ya, tolong perhatikan ya, Tuhan dan Allah. Nah, ini ya. Nama Allah ya. Ini sekalian untuk mengajarkan semua. Saya harus dari awal saudara ngajarkannya supaya kamu tidak bingung ya.
Ini saya kasih di kelas evangelis saya dan saya perbarui terus ya, saudara, saya update terus. Orang tuh bingung, Mikana bingung, saudara ya. Mikana ya ikut-ikutan si dokter Yakub sama dokter Lukas. Bingung dengan nama Allah. Oh, Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Enggak ada, saudara. Kamu cari bahwa nama Tuhan Islam adalah Allah, enggak akan ada, saudara. Enggak akan ketemu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, enggak akan ketemu. Sebab sebenarnya Allah itu bukan nama. Ya, Allah itu adalah gelar. Di zaman orang-orang Kristen di Arab, sebelum Muhammad lahir, orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Allah. Di dalam Alkitab yang paling tua, sebelum ada Al-Quran, kodeksnya Al-Quran ditemukan, surat Ibrani dalam bahasa Arab, namanya Kodeks 151 Alexandria, itu menyebut kata Allah di situ, saudara ya. Ya, Kodeks Mount Sinai, Kodeks 151 ini ya. Kalau Anda melihat di situ, ya, kamu akan menjumpai kata Allah di situ, saudara ya. Menjeprah banyak banget ya. Nah, salah satunya itu ya. The following can picture the first Ibrani pasal 1 ya, saudara ya. Ya. Jeprah ya kata Allah di situ ya. Sebelum orang Islam itu punya Al-Quran. Karena ini tahun 800, saudara ya. Tahun 800. Dan orang Islam itu punya Al-Quran tuh, benar-benar punya Al-Quran ada itu baru tahun 1000-an. Ya, baru ada tahun 1000-an. Yang lain itu palsu semua, saudara, percaya saya. Ya, percaya saya itu palsu semua. Dia bilang, oh ada ini, ada itu enggak ada semua. Tahun 1000-an baru mereka menyalin Al-Quran dan itu disimpan tuh. Baru ada salinannya. Tahun 800, ya orang Kristen di Arab sudah menyebut kata Allah dan menyebut bahwa Yahshua Al-Masih adalah Allah. Makanya Muhammad marah kalau memang Muhammad itu ada dalam Al-Quran. Ya, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa semua orang Kristen sebelum Muhammad lahir sudah menyebut Yesus adalah Allah. Masih kurang itu, saudara. Masih kurang cukupkah itu? Sebelum ada agama Islam. Bagaimana kamu bilang bahwa Allah adalah nama dari dewanya orang Islam? Betapa botolnya si Mikana, Yakub Sulistyo, dan Lukas Sulistyo ini. Betapa bodohnya. Ya, nanti kalau ada orang ngaku-ngaku anakmu, semua orang ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku anaknya langsung diiyain aja gitu, ketakutan, saudara ya, gara-gara dia Islam kan. Jangan diuji. Ya segala sesuatu itu diuji. Kita ini sekolah. Ya saya nggak tahu ya si Mikana sekolah di mana. Makanya begitu bodohnya begitu ya. Ini sudah jelas ya. Ya, the Mount Sinai Codex 151 ya is most exciting discovery. It appears the oldest Arabic translation in the Bible. As I said, was done in 867 ya. Ini tahun 867, saudara. Ini sudah ada Alkitab ya. Surat Ibrani dalam bahasa Arab ini dengan bertebaran kata-kata Allah semua di situ. Ya. Terus kamu mau bilang ini Pak, ini auto Allah banyak sekali, kamu langsung mengenalinya dengan cepat dengan kata tulisan Allah semua ya. Wah, banyak banget tuh ya. Paling nanti itu udah 5 tuh. Halaman pertamanya udah dapat 5 tuh kita tuh. Ya kan, kata Allah di situ kan. Nah, mungkin Anda bisa menemukan kata yang lain ya di situ ya. Ya, saudara ya, jelas ya. Jadi itu bukan nama dewanya Islam. Allah itu adalah sebuah sebuah terjemahan, sebuah bahasa, sebuah terjemahan bahasa Arab dari dewa. Ya, God, Elohim, Theos. Semoga jelas. Kelar ya. Jadi Anda jangan ragu dengan kata Yesus adalah Allah. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut berkata Yesus adalah Allah. Ya. Karena etimologinya adalah dari kata al-ilah. Ya, alif lam lam ha. Alif lamnya itu adalah kalimat isim atau sebuah artikel. Ya. Itulah al-ilah, sang ilah. Kata ilah sendiri dari kata elah. Ya, kata ilah sendiri berasal dari kata elah ya. Ya, kata ilah sendiri berasal dari kata elah. Elah ini adalah bahasa Aram
Elah ini ya dalam bahasa Ibrani itu Eloah. Eloah ini bahasa Ibrani. Bahasa ini Theo. God. Bahasa Inggris. Begitu ini, maka dia kata ha Eloah. Kalau Theo, dia kasih kata ho Theo. Kalau God, maka dia kasih the God. Jadilah al-ilah. Adalah artikelnya ini ya. Artikel kata sandang tertentu. Ho, ya, ha atau de, sang, ya kan, sang dewa. Nah, itu bahasa aslinya Indonesia yang asli ya, bahasa sang dewa. Itulah Allah, ya al-ilah. Nah, ketika bilang al-ilah, maka alif lam ha, maka alifnya hilang saudara. Jadi Allah, ya. Nah, di sini saya dulu terframing. Apakah Allah itu artinya pencipta? Ternyata bukan, saudara ya. Nah, ternyata Allah itu artinya bukan pencipta loh, saudara. Kamu salah kalau bilang Allah itu artinya pencipta. Saya dulu mengikut-ikutan dari KBBI, ya. Nggak bisa begitu caranya. Allah itu artinya bukan pencipta. Coba kita buka. Apakah arti kata Allah? Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu apa, saudara? Ternyata Allah itu adalah roh. Allah adalah roh. Itu definitif, saudara. Bukan Allah bersifat roh. Bukan, saudara ya. Jadi kalau Anda tanya Allah itu artinya apa? Allah itu artinya roh, saudara. Ya, al-ilah itu divine ya, maksudnya divine. Ya, Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu bukan pencipta. Saudara. Kamu salah kalau berkata Allah adalah pencipta. Karena apa? Karena setan-setan pun bisa dibilang Allah, malaikat pun bisa dibilang Allah. Ya, apa saja bisa kamu bilang Allah. Batu pun bisa kamu sebut Allah. Binatang pun bisa kamu sebut Allah. Musa disebut Allah, Abraham disebut Allah, kita pun manusia disebut Allah. Jadi Anda jangan terframing dengan ajaran Islam. Islam itu menginginkan ya bahwa Allah itu ya yang ngajari kamu sholat 5 waktu sama senggol bacok itu. Ya, kamu jangan mau di-framing, kita itu bukan Islam. Nah, si Edis itu terframing sama Islam karena dia capek debat sama Islam, kalah terus dia. Sebenarnya dia tidak sedang mengkristenkan orang Islam, saudara, enggak. Dia sedang mengislamkan orang Kristen tanpa kamu sadari loh. Entah mungkin dia dibayarin, ya. Dia sedang mengislamkan. Saudara, kalau kamu bilang ya Yesus itu Tuhan, ya, orang Islam enggak marah, saudara. Muhammad enggak marah. Tapi kalau kamu berkata bahwa Yesus ya adalah Tuhan segala Tuhan, orang Islam itu marah. Sebab Tuhan segala Tuhan itu adalah Allah. Ya, dalam Al-Maidah 72 yang sama, telah kafilah orang yang berkata Yesus adalah Allah. Bukankah Yesus berkata, sembahlah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Jadi kalau kamu bilang Yesus Tuhan, nggak marah. Ya, tapi begitu kamu berkata Yesus adalah Allah, sang Allah sendiri yang adalah Tuhan segala Tuhan, orang Islam akan berkata kamu kafir, bunuh, haram halal darahmu. Dan itulah yang terjadi dengan Kaisar Roma. Selama 300 tahun kalau kamu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, kurios, kamu akan dibakar hidup-hidup sama Kaisar Roma. Tapi kalau kamu berkata Yesus adalah Theos, batu aja Theos, orang Kaisar cuma ketawa-ketawa. Begitu bilang bahwa Yesus adalah bahwa Yesus adalah Tuhanmu, ya, waduh, saudara, Kaisar bisa bakar kamu hidup-hidup itu. Ya, itulah pertaruhannya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya, jadi sebenarnya ya ini di kelas evangel yang terbaru ya. Ini saya kemudian ini ya, saya diskusi sama Marcel sama segala macam ya. Ya, dan termasuk dengan dosen-dosen ya di Haifa. Makanya kata Elohim itu artinya bukan mencipta, saudara ya.
Ya, Elohim itu artinya bukan pencipta, tapi Elohim itu artinya adalah yang ilahi, divine, sesuatu yang ada rohnya, ya. Maka setan itu juga ilahi, kuntilanak, gondrong itu juga Allah, saudara. Ya, tinggal itu Allahmu apa bukan? Itu masalahnya. Tetapi Allah yang dimaksud adalah sesuatu yang ilahi, ya, sesuatu yang ilahi. Nah itu ya, kalau ini kan saya ngambil dari KBBI, Allah artinya pencipta ya, dan ini ternyata salah. Yang benar adalah Yohanes 4 ayat 24. Allah itu apa artinya, saudara? Roh, spirit, ya, yang divine. Nah kata Tuhan, ya, Tuhan itu, ya, si Leidecker yang pertama kali menyebut kata Tuhan. Kalau tidak ada Leidecker, Melchior Leidecker, kamu tidak pernah kenal kata Tuhan, saudara. Tuhan itu ya Lord, Tuan, sama. Kamu jangan bingung, ya. Alkitab Perjanjian Baru, begitu kamu ketemu kata Tuhan, semua itu berkata Lord, Tuan atau Kyrio, ya, atau dalam bahasa Ibrani itu namanya Adonai, dalam bahasa Arab namanya Rab. Udah jangan bingung, ini yang benar, saudara. Ya, namanya Tuhan itu ya Lord, Tuan, Kyrio, Adonai, Rab. Kalau kamu bingung, aduh ini gara-gara ini orang Indonesia nih ya, ini perdebatan ini hanya di Indonesia, saudara. Ya, compong. Mengapa? Karena kalian bingung dengan kata Tuhan. Ya, kamu pikir ya Tuhan itu adalah Allah. Alkitab kalau nulis kata Tuhan dalam Perjanjian Baru itu selalu Lord, Tuan, Kyrio, Adonai, Rob. Tetapi di dalam Perjanjian Lama khususnya, ya, dalam Perjanjian Lama itu ada tulisan TUHN besar semua, saudara. Dan ada yang kecil. Ya, dan ada ALLAH besar semua. Atau ALLAH yang kecil. Maka ketika ini artinya Yehova, saudara. Ini juga artinya Yehova. Kalau kecil, maka dari kata Adonai. Ya, atau Kyrio. Ya, kalau kecil, maka dari kata Elohim. Ya, tidak selalu Elohim. Eloah, Elah, Ilah, atau El. Wah, ini penting sekali begitu bilang El yang, ya. Kalau kamu tidak bisa membedakan ini, kamu tidak akan bisa memahami Alkitab, dogma Alkitab. Dogmamu akan kacau nanti. Kamu akan diombang-ambingkan oleh orang-orang Islam, kamu akan diambingkan oleh apologet-apologet sialan, penipu seperti Edis. Ya, saudara ya. Kamu akan ditipu nanti, mudah ditipu. Ya. Clear ya, saudara ya. Jadi kalau misalnya nih ada Tuhan Allah, Tuhan kecil, Allahnya huruf besar. Maka ini sebenarnya dari kata Adonai, Yehova. Ya. Ya, maka itu dikata Adonai Yehova, ya. Tapi kalau ada kata Tuhan besar, terus Tuhan Allahnya kecil, maka berasal dari kata Yehova Elohim. Nggak mungkin Yehova El, tapi Yehova Elohim. Ya, ajaib ya. Itu pola, ya. Itu pola, ya. Jadi kamu jangan nekat. Semua kata Elohim, semua kata Allah kamu Elohimkan. Oh nggak bisa, saudara. Kalau kamu kata Elohim, semua kata Allah kamu Elohimkan, maka Yesus bukan Elohim. Karena dalam Bilangan 23 ayat 19, ya, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan Yesus berkata anak manusia. Nah, kalau kamu ini ganti kata Elohim, maka hasilnya apa?
Yesus bukan Elohim. Ya kan? Jadi Islam kamu. Jadi kalau kamu pakai Alkitabnya ILT3, kamu jadi tersesat nanti. Kamu kan mau Bible study. Kalau kamu cuma mau baca, bacalah LAI saja, terjemahan baru. Tapi kalau kamu mau Bible study, bacalah The Net Bible. Ya, bacalah The Net Bible. Kalau kamu pakai ILT3, kamu malah tambah tersesat nanti. Masalah. Kenapa? Begitu kamu bilang Allah bukan manusia, Elohim bukan manusia, berarti Yesus bukan Elohim. Lalu kamu mau bantah lagi. Namanya kan kamu gila. Ternyata kata Allah di situ berasal dari kata El yang singular. Bentuknya singular. Kalau Elohim bentuknya jamak. Ya, kamu harus bedain itu. Harus dibedakan. El itu singular, ya Elohim itu jamak. Contoh ya, kita buka Kejadian 1 ya, atau ya kita buka Kejadian 1 ya, ayat 1 contoh ya, Hebrew Text Analysis. Kata Elohim ya, in the beginning ya, Bereshit bara Elohim, lihat kata Elohim. Kata Elohim, God ini dari nom ini maskulin plural, nominatif maskulin plural. Plural itu artinya jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Lalu kamu buka nih bilangan ya, Numbers 23 ayat 19 ya, Hebrew Text Analysis. Lihat, lo is El. Ya, lo bukan El. Ya, Ben Adam. El yang ini ya, nominatif. Nominatif kan kata benda. Maskulin. Ya, singular. Itu sama dengan satu. Lo beda, saudara. Kamu jangan asal-asalan kalau belajar Alkitab itu. Oh, belajar sekalian. Kami buka kelas evangelis, ini baru kelas kedua ya, pertemuan kedua. Cepetan daftar kalau mau ikut. Nanti saya kasih videonya. Ini pertemuan pertama, kedua itu kita lagi bahas ini ya. Ini saya ulangin lagi nih di sini. Atau Anda masuklah ke Hagios Bible College ya, saudara ya. Masuklah Hagios Bible College ya. Daftar tuh ada di layar Anda tuh ya, Hagios Bible College atau kelas evangelis. Januari kita buka Hagios Bible College S1 dan S2 angkatan keempat. Untuk S1-nya, S2-nya angkatan pertama. Ya, kalau Anda belum pernah belajar, mendingan S1 dulu. Nanti Anda kepontal-pontal nanti. Ya, karena materinya lebih berat daripada STT Jakarta, lebih berat daripada sekolah teologi manapun yang pernah kamu masuk, saudara. Ya, paham ya? Jadi itu ada artinya El dengan Elohim. Alkitab kadang nulis Elohim, kadang nulis El. Bukan karena para rabi itu, para imam itu kebelet berak, saudara. Ya, lalu lagi pengen berak nih, cuma nulisnya El aja deh. Atau dia lagi ngantuk, nulisnya Elohim atau nggak begitu. Dia nulis itu nggak asal-asalan, mereka dengan kesengajaan. Kadang menulis dengan Eloah, dengan Elah, dengan Elohim, dengan El. Tapi sekarang kita mau belajar bedanya Elohim sama El dulu. Ini penting, saudara, bedanya Elohim dengan El. Ya, Elohim itu bukan ya, Elohim itu ya yang disebut menciptakan langit dan bumi, ya kan? Tetapi kalau kamu melihat bahwa El itu bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi Yesus anak manusia, Yesus jelas bukan El. Ya. Jadi Yesus bukan El. Ya, kan Yesus adalah anak manusia, sedangkan El yang singular itu bukan anak manusia. Siapakah El ini? Siapakah sang El ini, saudara? El ini siapa?
Yesus kan Elohim. Coba kita buka ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26, sekarang kita buka 1 ayat 26-nya ya. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa ya Elohim berkata, yuk kita menciptakan Adam sesuai dengan image ya. Besel menu kitmu tenu. Ya saudara ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Siapa Elohim yang dimaksud? Yesus. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Manusia itu ada tubuh, ya, basar, sama dengan ya, basar, ada nefes, ada ruah. Ya, manusia diciptakan ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ada basar, ada nefes, ada ruah. Nah, kita kembali ke Pengkhotbah 3, saudara. Lihat ya, manusia ya mempunyai nafas yang sama, keduanya di satu tempat, keduanya terjadi dari debu, keduanya kembali ke debu. Ya. Tapi nafas ini dari kata suhenya dia, nefesnya, jiwanya. Naik ke atas atau turun ke bawah bumi. Ya. Sebentar, saya ada satu lagi yang menarik ya, ayatnya ya. Pengkhotbah 12 mungkin ya. Ayat 7. Debu kembali menjadi tanah, roh, ruah itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, ruah itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan yang menarik, saudara, ternyata ya disebut di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9. Ini adalah Bapa segala roh, saudara. Loh, Bapa segala roh. Roh itu kembali kepada yang menciptakan. Ia adalah Bapa segala roh. Elohim yang menciptakan. Tetapi kita lihat, ya, siapakah yang disebut Bapa? Ya, di dalam Mazmur 89 ayat 26. Ayat 27 ya, kalau dalam terjemahan baru. Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Siapa yang disebut Bapa? Apakah Bapa Yahweh? Apa Bapa Elohim? Nah, si Mikana, si Yakub, sama si Lukas ngawur, saudara. Bapak Elohim, tidak ada Bapak Elohim. Ya, Bapak Elohim itu tidak ada. Ya, adanya Bapak El. Kita buka Mazmur 89 ya, kalau ini ayat 26. Mazmur 89 ayat 26. 26. Nah, ini ya. Lihat. Hu Yikra ini ya, sama Ikra itu ya. Api, siapa yang disebut api, saudara? Engkau, Ata, El. Api, Ata, Eli. Jadi siapa yang dipanggil Bapa? Api ini kan Bapa. Siapa yang dipanggil, saudara? Yang singular, yaitu siapa? El. Ingat, dari teks kepada teks jangan kamu ngarang. Kalau kamu ngarang, kamu edan nanti. Kalau kamu belajar Alkitab, kamu nanti tidak kuat ke guru, jadi edan. Abi, Atah, Eli, Bapa, kamu adalah Elku. Itulah sebabnya Yesus waktu mati di salib, dia tidak berkata Elohim, Elohim, lama sabatani. Yesus berserunya apa? Eli, Eli, lama sabatani. Itu Yesus nggak lagi kebelet berak itu, saudara. Ya, jangan kamu itu lagi kebelet berak, Pak. Makanya bilangnya Eli, Eli, Pak, bukan Elohim, Elohim, Pak. Nggak bisa, itu sudah tertulisnya Eli, Eli, lama sabatani, bukan Elohim, Elohim. Jangan kamu rubah-rubah. Nanti kamu tersesat. Nanti kamu ngawur. Belajarlah di
kelas evangelis atau di Hagios Bible College, ya, nanti kamu paham satu-satu nih, dikulik sampai ke dalam. Nggak dikarang-karang, udah begini saja. Yang namanya L, Bapa itulah ya L, bukan Elohim. Kamu tidak akan menemukan frasa Bapa Elohim. Yahweh, salah. Yang benar adalah Yehova. Ya, nah, itu nanti ada udah pernah diajarin bolak-balik, udah puluhan kali saya ajarin. Yang benar itu Yehova, bukan Yahweh. Ya, itu namanya orang kebelet berak. Kalau bilang Yahweh, Yahweh itu kamu lagi kebelet berak itu. Yang benar adalah Yehova. Ya, tidak ada Bapak Yehova. Yang adalah Yehova adalah Bapakku. Tapi tidak ada Bapak Yehova. Kamu kalau manggil ayahmu, ya anak saya Wesley, kalau manggil saya itu Papa, bukan Papa Paul. Yang manggil saya Papa Paul tuh anaknya tetangga atau anaknya kakak saya. Yang manggil Mama Ana, ya itu Naomi, itu si Rahel, anaknya Darius. Ya bukan karena Rahel itu anak kandungnya Ana, tapi karena itu mama dianggap mama. Tapi Miracle sama Wesley anak saya tidak akan memanggil istri saya itu mama Ana, manggilnya mama. Ya, nggak perlu pakai nama lagi, sudah tahu. Keponakan saya si Bram itu manggilnya mama Ana, bukan mama. Tapi Wesley sama Miracle manggilnya mama. Kalau kamu manggil Papa Yahweh, berarti kamu anak tiri atau kamu anak adopsi. Ya, kamu anak nggak jelas. Jadi jangan bilang Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, udah Yahwehnya udah kebelet berak lagi. Oh, menghina nama Tuhan. Ya memang namanya bukan Yahweh kok. Ya kan? Namanya memang bukan Yahweh, namanya adalah Yehova. Kita lihat ya. Yesus menyebut Allah adalah Bapa. Yohanes 5 ayat 18 ya. Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Yang mana nih? Yang Elohim apa yang El? Yang El, saudara. Tadi Eli, Eli, lama sabatani. Bukan Elohim, Elohim. Tadi Mazmur 89 ayat 26. Abi atah Eli. Bukan yang Elohim. Ya, itu kamu kudu ngerti jelas itu. Bahwa yang disebut dengan Bapa itu adalah yang El. Ya. Nah, karena udah jelas ya penyebutan kata El, Elohim, Tuhan, Tuhan, Allah. Oke ya. Sekarang kita beralih ya. Nah, apa-apa kita sebut kasih bonus tambah dikit ya. Cara membacanya bukan Yahweh, ini sekalian nih tak tuntasin ya. Lihat ya. Itu ya. Kata Yehova di bawah hurufnya Yod itu ada sewanya, makanya bacanya Ye. Di atas Hei ada kolem, maka bacanya Ho. Di bawahnya Vav ada kametnya, maka bacanya Va. Jadi bacanya Yehova, bukan Yahweh. Mengapa jadi Yahweh? Karena di dalam artikel bahasa Yunani ada seorang teolog Jerman, ya, dia menulis artikel bahasa Yunani, dia tidak boleh menulis Yehova. Yang benar Yahweh. Karena kalau akhiran A itu berarti perempuan, sedangkan ya gender gender dari kata Yehova adalah maskulin, bukan feminin. Kalau Yehova itu feminin dalam bahasa Yunani, sama seperti Yesua. Kamu tidak boleh bilang Yesua. Kamu dalam bahasa Yunani akan nulisnya Yesou. Jadilah Yesus, Petrus. Petra itu perempuan,
Petrus itu laki-laki. Yohana itu perempuan, Yohanes itu laki-laki. Theodora itu perempuan, Theodorus itu laki-laki. Yehova itu perempuan. Yesua itu perempuan. Kamu harus bilang Yehove. Jadi Yahove atau Yesou atau Yesus. Supaya maskulin. Itu loh asalnya. Ya, nggak boleh pakai A intinya di belakang. Kalau A itu berarti perempuan. Ya, sama seperti Suharti, nggak mungkin Suharti punya titit. Suharti ya punya susu. Soeharto punya titit. Nah, gitu loh maksudnya. Sama ya nama-nama itu. Ya. Purwati dengan Purwoto. Itu sama tuh seperti itu. Ya. Oke, jelas ini bonus saja itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke Tuhan sejati. Ya. Ini dalam Matius 4 ayat 10 kita mulai dari sini nih. Ini kayaknya dikutip sama Muhammad ini kan. Enyahlah iblis, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada nggak kata Allahku? Nggak ada, ditambah-tambahi. Makanya kamu jangan suka nama-nambahi, nanti kamu kayak Muhammad. Ya, si Edis itu kayak Muhammad tuh, makanya nggak heran tuh. Kamu sedang diislamkan sama Edis, tapi kamu goblok, kamu nggak ngerti. Ya, kamu tuh lagi diislamkan sama Edis. Lihat, ada nggak kata Allahku? Sembah Tuhan Allahku, nggak ada. Kembali nih, contoh. Yohanes 5, ya. Ayat 18 tadi. Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhannya. Yesus menyebut Theos adalah Bapaknya, bukan tuannya. Nah, ini salah satu dulu ya. Kita balik lagi. Berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Siapa? Allahmu. Bukan Allahku loh. Allahmu. Tuhan Allahmu. Lihat. Hipage satana. Ya. Geraptai gar. Kurion tonteon so proskunensis. Kamu, ya, pergi kamu setan. Sebab tertulis, kamu hanya boleh menyembah proskuneo kepada kurion tonteon, Tuhan yang adalah Allahmu. Bukan Allahku, Allahmu. Ya. Lihat, tidak seorang pun mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak ada orang mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada Tuhan Yesus dan Tuhannya Tuhan Yesus, berarti kamu termasuk mengabdi kepada dua Tuhan tuh. Ya. Tuhan mana yang kamu sembah jadinya? Si Edis itu mau nyembah Tuhan yang mana coba? Dia punya Tuhan namanya Yesus, lalu Tuhannya punya Tuhan, lalu yang disembah yang mana, yang mau dituruti yang mana tuh? Lihat, hari ini telah lahir bagimu siapa? Yesus Kristus, siapa? Tuhan. Tuhan. Kurios. Ya, tadi kan kata Tuhan berasal dari kata Adonai, Kurios, Rob, Lord. Ya. Sama juga sama ya. Yesus adalah Tuhan. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat, sebab aku adalah Didakolos dan Kurios. Aku adalah Didakolos, aku adalah guru dan Kurios. Kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu. Kamu hanya boleh proskuneo. Kepada orang nggak boleh, kepada yang lain nggak boleh. Kamu hanya boleh proskuneo. Kepada kurion tonteon. Ya.
Al-mu'alim wa al-rob. Guru, mu'alim, dan rob. Ya, jelas saudara ya. Orang Majus datang menyembah dia. Loh, katanya kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu. Loh, kok malah disembah ini gimana sih? Proskuneo loh, orang Majus kepada Yesus. Proskuneo. Kamu hanya boleh proskuneo kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Ya. Orang kusta proskuneo kepada Yesus. Loh, kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Kamu hanya boleh menyembah Kurion Tonteon. Kamu hanya boleh Kurion Tonteon Proskunensis. Tapi ini proskuneo kepada Yesus. Kamu hanya boleh menyembah kepada Kurion Tonteon. Lalu kepala rumah ibadat proskuneo kepada Yesus. Kamu hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi para murid menyembah Yesus. Para murid proskuneo kepada Yesus. Loh, katanya kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Hanya menyembah Tuhan Allahmu. Perempuan Kanaan menyembah Tuhan Allah. Orang buta menyembah Yesus. Proskuneo kepada Yesus. Ya, semua orang menyembah kepada Yesus. Setan aja menyembah, setan aja akhirnya proskuneo kepada Yesus. Bahkan para setan prospipto tersungkur, jatuh di depan, di hadapan Yesus. Ibu yang sakit pendarahan 12 tahun, prospipto kepada Yesus. Kamu hanya boleh menyembah proskuneo kepada Kurion Tonteon. Ya, Petrus mau disembah. Enggak mau, saudara. Jangan, aku manusia biasa. Para rasul, Barnabas dan Paulus mau disembah. Enggak mau, dia mengoyakkan bajunya, saudara ya. Bagaimana dengan junjunganmu? Menikmati penyembahan, hati-hati, dia Lucifer, dia adalah Helel. Dia adalah setan, saudara. Orang yang menikmati sanjungan, itu adalah setan, saudara. Hanya setan yang menikmati puji-pujian dari manusia, dari orang-orang. Hati-hati saudara, hanya setan yang bangga punya fans. Siapa di sini yang bangga punya fans? Saya dulu di sini berkali-kali ada orang, saya fansnya Pak Paul, langsung tak semprot-semprot saudara, tak marah-marah ya. Berkali-kali kamu datang kemari muji-muji saya fansnya Pak Paul, penggemarnya Pak Paul, apa segala macam, tak marah ya bisa-bisan saudara ya. Weh, kamu jangan sembarangan, kamu ngefans sama saya, kamu nanti saya jadi setan nanti. Hati-hati kamu, saya nggak mau jadi setan. Tak marahi saudara ya, hati-hati. Malaikat aja nggak mau ya, di proskuneo. Bahkan dikatakan seluruh dunia menyembah Yesus. Semua malaikat menyembah Yesus. Proskuneo. No, gimana sih katanya proskuneo kurion tonteon. Ya, semua menyembah segala Allah. Segala Allah loh, mau Allah yang mana deh? Mau Allah yang mana? Sujud menyembah kepadanya. Sebutlah Allah yang mana. Ya kan? Segala Allah loh, dibilang segala. Ya, segala Allah. Bapa sendiri berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya kan? Ini ngomong kepada Yesus loh ini. Tapi Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa. Loh, katanya kamu hanya boleh proskuneo kepada Kurion Tonteon, tapi Yesus saja nggak pernah proskuneo. Tidak ada satupun ayat di Alkitab Yesus proskuneo kepada Bapa. Ada terjemahan yang salah di Taman Getsemani, Yesus sujud berdoa. Salah, saudara. Karena kata sujud ini tidak ada di dalam
di dalam bahasa Yunaninya. Pipto, ya, pipto tidak sama dengan prospipto. Pros itu ada objeknya, saudara. Kalau pipto itu nggak ada objeknya. Pipto itu dia jatuh aja begitu. Burung jatuh, rambut jatuh, hujan jatuh, rumah rubuh. Itu pakai pipto, nggak perlu pakai hadapan. Tapi kalau ada jatuh di hadapan, artinya kamu tersungkur tuh ke depannya tuh. Di depannya ada satu objek. Yesus tidak pernah prospipto, ada objeknya di depan. Ini terjemahan yang salah, ngawur. Ya, Yesus pipto, jatuh. Dan tidak diikuti dengan kata proskuneo, enggak ada. Yesus tidak pernah pipto dan proskuneo atau prospipto, enggak pernah, saudara. Enggak ada, saudara ya. Bahkan kata merebakkan diri, ngawur lagi. Ya, dia jatuh ke tanah. Tapi tidak ada proskuneo atau prospipto. Enggak ada, saudara. Lalu Tuhan yang mana yang Tuhan maksud dalam Matius 4 ayat 10 yang sama Muhammad itu diputar balik kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Pipto ini loh. Nanti Anda bisa cari ya semuanya kata pipto di indeksnya itu. Ya, kata prospipto, bedanya apa pipto dengan prospipto? Ya, Yesus berkata, kamu harus menyembah proskuneo kepada Kurion dan Tonteon. Saudara, sejak zaman Ezra Nehemia tidak ada satu orang Yahudi yang proskuneo kepada dewa lain selain kepada Yehova. Tidak kepada manusia, tidak kepada kapal yang besar, tidak kepada kaisar, enggak ada. Mereka hanya proskuneo kepada Yehova dan kepada Yesus. Semua rasul dan malaikat menolak di proskuneo dan prospipto. Tidak pernah sekalipun Yesus memanggil Bapaknya sebagai Tuhan. Ya, ia menyebut Allah adalah Tuhan, enggak pernah, saudara. Oh, tapi Yesus berdoa itu, ya, dia memberkati, ya Tuhan, ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah ini saudara, ini goblok ini ya, ada orang goblok nih. Ya, lihat ya, Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah ini kan, yang sering dibawa dia, Matius 11 ayat 25 ya. Aku bersyukur kepadamu, kepada siapa saudara? Aku bersyukur kepadamu Bapa saudara. Kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu, stop di sini. Aku bersyukur padamu Bapa. Seperti Wesley, ya waktu saya menjadi seorang direktur ya di sebuah perusahaan. Ya, saya owner dari perusahaan itu, direktur dari perusahaan itu. Wesley bilang, aku bersyukur sama Pak, terima kasih ya Pak, pemilik dari PT Angin Ribut. Apakah Wesley memanggil saya direktur? Enggak, saudara. Dia tetap manggil, Pak, kita semua harus bersyukur kepada papaku, pemilik PT Angin Ribut. Misalnya, saudara ya. Iya kan? Direktur dari perusahaan ini. Apakah Wesley kalau di rumah manggil saya direktur? Pak Direktur, Pak Direktur? Enggak, saudara. Wesley manggil saya Papa. Dia tidak memanggil saya Pak Direktur. Saudara-saudara, kita semua terima kasih kepada papa saya, direktur dari perusahaan ini. Bukan berarti bahwa papahnya Wesley itu adalah direkturnya dia. Itu loh saudara, Anda kadang-kadang ya saking kamu udah blunder sama orang Islam, akhirnya kamu di framing kacau pikiranmu, ya otaknya pada disilit semua, kepalanya isinya tai. Ketularan orang Islam. Diajak, ini saja kamu tidak ngerti, ngomongnya Yesus menyebut Sang Allah itu adalah Tuhannya. Tidak ada, saudara, nggak akan ketemu. Kecuali kamu memang otakmu udah disilit itu, kalau udah begitu mah udah nggak, makanya bilang itu sesat. Udah kamu udah sejak ngomong lagi, kalau orang sudah begitu ya udah terang-terangan begini, dan kamu masih tidak ngerti, kamu jangan dijak ngomong lagi. Itu nanti kamu akhirnya jengkel tok, saudara. Kasih tahu bahayanya nanti ya. Nanti ada lagi, Yesus hamba Allah. Ya, Yesaya 42 ayat 1. Lihatlah itulah hambaku. Loh, ya itu kan dikutip lagi kan di dalam Matius 12 ya ayat 18. Lihatlah itulah hambaku. Oh kan hamba kan?
Nah ini terjemahannya salah lagi, saudara. LAI memang terframing oleh orang Islam karena ada di Indonesia. Jadi sebenarnya bukan hambaku. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Enggak. Kalau kamu lihat kata hamba ini bukan dari kata dulos, saudara. Dulos itu artinya budak. Tapi hamba di sini dari kata pais. Ya Matius 12 ayat 18 ya. Lihat. The servant, pais saudara. Kenapa bukan dulos? Kenapa bukan dulos? Kenapa bilangnya pais? Harusnya kan dulos kan. Dulos itu proskuneo kepada kirio. Dulos proskuneo kepada kirio saudara. Tapi ini pais. Karena pais itu bukan budak dalam urutan kerja, bukan saudara. Bukan peringkat status. Pais itu adalah anak. Ya, pais itu anak. Sama seperti dalam bahasa Melayu, kalau kamu di Palembang, budak-budakmu mana? Budak-budakmu itu loh yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Itu maksudnya anaknya kamu itu loh, saudara. Bukan budak belian, mana boleh kamu ada budak di Palembang sekarang. Saya kan di Palembang lama ya, 2 tahun atau 3 tahun dulu ya. Ada bilang, budak-budakmu mana? Itu maksudnya anak-anaknya kamu itu loh. Nah itu kata pais itu sama dengan seperti itu. Pais yang dimaksud. Ya maiden, where is your maiden? Where is your maid? Ya kan, mana maidnya kamu, pembantu? Bukan saudara, anak-anaknya kamu itu gadis-gadisnya kamu mana? Ternyata kalau kamu melihat ini dalam Septuaginta Yesaya 42 ayat 1 pun ya inilah hambaku itu dari kata pais ya. Yesaya 42 ayat 1 lihat ya, blue letter LXX. Lihat ya. Dari kata pais saudara, kenapa bukan dari kata dulos ya? Pais. Bukan budak. Tapi pais. Dalam Yesaya itu ya. Terus lagi saudara ya. Abraham memanggil Ishak juga pais saudara ya. Lihat ya di dalam kejadian 22 ayat yang ke-5 ya saudara ya. Kata Abraham kepada bujangnya, aku beserta anak ini akan pergi ke sana ya. Lihat ya. Kata Abraham kepada bujangnya, aku beserta anak ini siapa saudara? Ishak. Akan pergi ke sana. Ya kejadian 22 ayat 5 dalam Septuaginta. Lihat ya ayat 5 ya. Oke, amen. Abraham, tois paisin. Ya dia berkata paidarion, saudara ya. Paidarion ini berasal dari kata pais. Paisin dan paidarion. Aku dengan anak ini akan pergi ke sana. Jadi Ishak pun disebut pais ya, saudara ya. Paidaria, ya little boy, a lad, child. Ya, paidarion. Ya, dari kata apa? Turunan dari kata pais. Ya, turunan dari kata pais. Nah, sekarang kita lihat ya tadi ya. Dalam Matius tadi, Matius 12 ayat 18. Behold, pais. Ya, kita klik pais tuh ya. Pais itu apa, saudara? A boy. Artinya juga boy. Ya. Alkitab menggunakannya menjadi ada servant segala macam, tapi aslinya apa, saudara? Ini kan? Boy, girl, child. Ya. Anak-anakmu juga pais. Tapi kenapa kamu memilihnya jadi lebih suka hamba? Padahal itu anak, sama seperti Abraham memanggil anaknya pais. Ya kan? A child under training. Set oversight. Anak yang masih di dalam pengawasan. Tuh lihat ya. NAS bilangnya apa? A child boy. Ya, youth. Definisi aslinya itu child boy youth. Budak-budakmu mana? Bisa juga itu karyawanmu. Tapi bilangnya ya itu anakmu juga budak-budakmu. Juniormu, apalah namanya. Nah itu loh saudara ya. Nah pertanyaan lagi saudara ya. Bagaimana bisa Yesus punya Tuhan? Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya itu adalah Tuhan. Itu adalah Bapaknya. Hubungannya, kenapa Yesus taat dong kalau begitu? Apakah dia suruhan? Bukan. Sama seperti anak saya mentaati saya bukan karena dia adalah budaknya saya.
Bukan karena Wesley sama Miracle itu adalah kacungnya saya, budaknya saya, bukan. Karena mereka anak saya. Jadi ketaatannya Yesus, nyatanya kan Yesus harus taat. Iya, ketaatannya itu adalah ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Nah, itulah membuktikan Yesus punya Tuhan. Goblok kamu. Siapa di sini yang manggil bapakmu adalah Tuhan? Kan goblok kamu manggil ayahmu Tuhan. Nggak mungkin. Tidak mungkin kalian memanggil ayahmu itu Tuhan. Nggak ada, saudara. Kecuali kamu anaknya orang nggak jelas. Ya kan? Yesusnya Muhammad juga sama, punya Tuhan. Allah itu. Yesusnya saya nggak punya Tuhan, saudara. Saudara tahu bahayanya kamu menyebut Yesus punya Tuhan. Maka kamu tidak mengakui lagi dalam Roma 10 ayat 9. Ini saudara. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Ternyata saudara, dalam ayat 13-nya, barang siapa berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan nama Tuhan. Jadi kamu harus mengakui bahwa Yesus adalah Yehova. Kamu akan selamat. Kalau kamu mengaku Yesus adalah Yehova, kamu akan selamat. Yehova apakah punya Tuhan? Enggak punya. Kalau kamu bilang Yesus punya Tuhan, berarti kamu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Yehova. Kamu enggak selamat. Dan Tuhanmu punya Tuhan. Berarti kamu tidak menyembah Tuhan segala Tuhan. Pak, tapi kan di dalam Filipi Yesus adalah budak, Pak. Nah, kita buka Filipi 2 ya, saudara ya. Lihat, langsung ya orang-orang ya, langsung motong di sini, saudara ya. Nah ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa hamba. Mengambil rupa budak menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya manusia, ia merendahkan diri taat sampai mati. Taatnya sebagai budak apa sebagai manusia? Dalam keadaan sebagai manusia. Ia merendahkan diri, taat sampai mati. Ketaatan seorang anak. Loh ini tadi ada hamba ini Pak. Hamba ini loh. Hamba ini kan dikata dulos ini. Karena dia nggak mau baca. Ini kan hamba ini kata dulos nih, budak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Loh, Yesus itu Allah loh, dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraannya. Dia itu identik dengan Allah. Dia setara dengan Allah. Tetapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai budak. Dan menjadi sama dengan manusia. Apakah Yesus taat sebagai budak? Enggak, saudara. Dia taatnya sebagai anak manusia. Dia taat. Kapan Yesus menjadi dulos? Ketika dia dijual dengan 30 keping perak, saudara. Ketika Yesus dijual dengan 30 keping perak, harga seorang budak. Jadi bukan Yesus taat bukan karena dia budak. Nah ini ya, kalau ngomong gini mau ayel-ayelan, saudara, ya kamu tinggal aja. Kamu mau jelasin begini, kalau kamu nggak mau dengerin, nggak usah, nggak apa-apa. Memang dia tidak layak untuk surga orang-orang itu, saudara. Tinggalin aja. Yang penting ini sudah saya jelaskan, saudara. Kalau mau ayel-ayelan, kamu tidak layak untuk surga memang. Ya, ya saya tunjukkan kepadamu. Ya, lihat di dalam Keluaran 21 ayat 30 ya. Keluaran 21 ayat 30. Di mana ayatnya harga seorang budak adalah 30 keping perak. Nah ini nih, leset terus ya saya mencetnya. Tetapi jika lembu itu menanduk budak laki-laki atau perempuan, lihat ya, pemilik harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Lihat, harganya berapa saudara? 30 sikal perak untuk seorang budak. Makanya Yesus dijual dengan harga budak, saudara. Seorang dulos. Ya, Yesus dijual dengan harga seorang dulos. Budak, ya. Serem ya, saudara ya. Jadi Yesus, ya, dalam Filipi 2 tadi, ayat 6, 7, ayat 6 dan 7 tadi, dia bukan menuruti bapaknya karena dia budak dulos, tapi karena dia anak manusia. Dan dia dijadikan dulos ketika dia dibeli dengan 30 keping perak. Dijual kepada para imam dengan 30 keping perak, saudara ya. Jadi kamu akan dijual dengan 30 keping perak. Harga seorang budak.
Karena kita balik ya saudara ya. Roma 10 ayat 9. Oh sebentar ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita itu hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu untuk dia kita hidup. Dan satu kurios saja yaitu Yesus Kristus. Nggak ada kurios lagi saudara. Kuriosnya nggak punya kurios. Ya, kuriosnya nggak punya kurios. Kalau kamu bilang kurios punya kurios, kamu sedang menyembah Tuhannya Muhammad. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Sebab kita sedang menyembah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, saudara. Wih, serem saudara. Kamu bilang Tuhan segala Tuhan, lihat ya. Wahyu 19 ayat 16. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 15. Lihat nih, ayat 14 mulai ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15 ya. Lihat ya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Terus lihat ya. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia Raja segala Raja. Siapa penguasa ini saudara? Penguasa telah menjadi manusia. Itu ya. Buka lihat saudara ya. Satu-satu kita buka. 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi-nabi palsu tampil di tengah umat Allah. Demikian pula kamu akan ada guru-guru palsu. Hati-hati ya saudara ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat membinasakan. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Ya saudara ya. Ini kan? Siapa yang menebus kita saudara? Kalau kamu menyangkal satu-satunya penguasa yang menebus kita dari Yesus. Waduh saudara, saya sudah yakin kamu itu adalah antikristus. Kamu belajar dari guru-guru palsu saudara. Nabi-nabi palsu yang menyangkal penguasa yang telah menebusmu. Padahal siapa yang menebus kita? Yesus Kristus kan? Yesus Kristus saudara ya. Kita buka lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 16. Ayat terakhir ya, saya mau tunjukkan satu ayat terakhir. 1 Korintus 8 ayat 6 sudah tadi ya, 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda satu ayat terakhir ya. Ini ya, Filipi 2 lagi balik ya. Filipi 2 ayat yang ke-9 saudara, lihat ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan nama segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus ini loh adalah Tuhan, adalah Yehova. Ya, kalau kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, waduh, akibatnya kamu sesat saudara. Kamu akan tersesat. Kamu jadi Islam. Karena dalam Islam percaya bahwa Yesus itu punya Tuhan. Makanya nggak heran, kamu tidak mengikuti ajaran Tuhan yang benar, kamu mengikuti ajaran Tuhan yang salah. Dan kamu nggak diselamatkan. Nggak heran, kamu adalah mengikuti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyangkal penguasa yang menebus. Ya. Yang menyangkal bahwa penguasa itu telah menebusmu, itu saudara. Bahwa penguasa itu sudah datang sebagai manusia, menebusmu saudara. Kamu menyangkal bahwa dialah si penguasa ini tadi dalam 2 Timotius 3 ya tadi ya. Satu-satunya Tuhan segala Tuhan, penguasa yang adalah satu-satunya Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Telah menjadi manusia dan telah menebusmu. Nggak heran pengajaranmu ya hedonisme juga akhirnya. Dan kamu kan tersesat jauh sekali.
ini untuk komunitas kita supaya kamu bisa menjawab. Ya, jangan bodoh, saudara ya. Jangan bodoh, jangan mau disesatkan. Tetaplah teguh bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan lain. Bapa itu bukan Tuhan. Bapa itu adalah Bapa kita. Ya, Bapa kita. Yesus adalah Tuhan kita, saudara. Ya, Yesus adalah Tuhan kita. Bapa itu ya Bapanya kita. Kita harus menaklukkan diri kita kepada Tuhan, dan gara-gara Tuhan Yesus, kita boleh memanggil Sang El itu Bapa. Ya, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi, yang membuat kamu jadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, lah kita saja anak Allah, masa Yesus jadi budaknya Allah? Gimana sih kamu? Kita ini anak Allah, kita berseru ya Aba ya Bapa. Karena siapa? Karena siapa, saudara? Karena Yesus, mana tadi? Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Bapa yang di dalam Yesus itu yang membangkitkan kita juga. Lah Yesus aja disebut, kita aja disebut anak Allah, kamu mau sebut Yesus punya Tuhan. Berarti kamu sedang sesat, saudara. Balik lagi simple. Injil yang sederhana itu, Injil yang kamu jangan bikin istilah-istilah baru yang membingungkan. Hanya demi konten, hanya demi donasi. Edis TV itu akan terkutuk, saudara. Dia telah menyangkal Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Edis itu sudah mengajarkan kesesatan dan mengislamkan pengikutnya. Kalau kamu terus ikutin, kamu lama-lama akan tersesat bersamanya. Ya, terserah kamu. Ini khotbah untuk komunitas kita Hagios. Kalau masih ada di komunitas Hagios yang percaya Yesus punya Tuhan, jangan di sini, saudara. Kamu akan merusak kita. Sorry, kamu bukan bagian dari kita. Dan kamu akhirnya mengikuti Tuhan yang lain, Yesus yang lain, Injil yang lain. Ya, kamu sedang ikut Injil yang lain, Yesus yang lain. Ya, yang bukan Yesus yang diajarkan oleh para rasul. Ya, buka ya. Yesus yang lain, Injil yang lain. 2 Korintus 11 ya, ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, hati-hati ya, saudara ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, kamu diam aja. Ya, kenapa? Ya, saudara ya. Harusnya kamu tuh gusar kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang lain dan memberitakan Injil yang lain, roh yang lain. Ya. Ya, saudara ya. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Kamu tidak perlu bayar saya 10 miliar, saudara. Ya, saya tidak perlu beli rumah 10 miliar. Ya. Jemaat lain ku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Lihat ya, semua donasi di tempat ini dipergunakan, saya rampok untuk menolong orang-orang miskin. Bukan buat saya pribadi. Bahkan uang saya pribadi saja keluar ikut. Ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Aku tidak pernah minta-minta sama kamu buat hidup saya, saudara.
Ada yang pernah saya mintain, tolong dong Bu Mantu tolong saya nggak bisa makan, tolong dong ini Monang, tolong dong Bu Linda saya nggak bisa makan. Pernah nggak saya telepon kalian buat makanannya saya? Buat kebutuhannya saya minta? Nggak pernah saudara, saya beli mobil aja kemarin yayasan mau ngebayarin mobil saya nggak mau. Saya bisa kan? Oh itu saya nyari duitnya di YouTube ini kan, kayak Edis kan? Tapi saya nggak mau. Saya belajar menjadi teladan bagimu. Dan kalau kamu tetap dibutakan oleh hal yang seperti itu, maka kamu bukan anggota komunitas kita. Jangan di sini, karena itu akan meracuni yang lain. Kamu akan menjadi penyakit kanker, kamu akan menjadi virus yang mematikan. Jangan, nanti kita semua nanti ruwet. Dan orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, kamu akan masuk neraka loh saudara, kamu tidak selamat loh. Kamu hanya selamat hanya bila mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, haleluya.